Halo, perkenalkan, saya Ferry Stefanus Wita. Pada pembelajaran sebelumnya, kita sudah belajar mengenai Microsoft Excel, serta mengenal area kerja Microsoft Excel. Sebagai lanjutan dari pembelajaran sebelumnya, kali ini kita akan belajar lebih jauh tentang Microsoft Excel, yaitu mengenai formula dan operasi dasar. Pertama, saya akan menjelaskan formula atau rumus dalam Microsoft Excel. Rumus atau formula digunakan oleh Microsoft Excel untuk melakukan perhitungan maupun rekayasa data. Berikut ini adalah simbol dan fungsi yang ada pada Microsoft Excel. Pertama, simbol sama dengan yang berfungsi untuk memulai penulisan fungsi. Kedua, simbol tambah berfungsi melakukan penambahan. Ketiga, simbol kurang untuk melakukan pengurangan. Keempat, simbol kali untuk melakukan perkalian. Kelima, simbol bagi untuk melakukan pembagian. Lalu, ada simbol pangkat untuk melakukan perpangkatan. Simbol titik koma untuk pembatas antar rumus. Simbol kurung buka untuk mengawali penulisan kelompok rumus. Dan simbol kurung tutup untuk menutup penulisan kelompok rumus. Untuk menggunakan rumus-rumus tersebut, kita bisa menempatkan kursor pada suatu sel dan ketikkan rumus tersebut pada formula bar. Rumus dan formula pada Excel akan selalu dimulai dengan simbol sama dengan. Setelah simbol sama dengan diketik dalam sel pada lembar kerja, formula bar akan menjadi aktif dengan ikon rumus berubah warna dan siap untuk dimasukkan. Formula bar sendiri terletak tepat di atas halaman kolom atau tajuk kolom lembar kerja dan terdiri dari 3 bagian. Di sebelah kiri formula bar, Anda akan melihat daftar fungsi yang umum digunakan dan akses ke ikon More Function atau fungsi lainnya. Untuk menemukan lebih banyak fungsi, bagian ini aktif saat formula bar aktif. Setelah itu disebut sebagai kotak nama. Di bagian tengah formula bar adalah tempat Anda akan menemukan icon untuk memasukkan atau input rumus, batal memasukkan rumus, dan untuk mengakses kotak dialog fungsi untuk mencari fungsi lainnya. Bagian utama dari formula bar adalah area entry rumus, tempat kita akan memasukkan, menyalin, atau mengedit kalkulasi yang dibuat di Excel. Hal tersebut dapat diperluas atau dipersempit, yang sangat berguna saat menangani perhitungan panjang yang terdiri dari beberapa fungsi dan operator. Tampilannya dapat dilihat pada gambar berikut. Kita dapat melakukan perhitungan langsung dengan mengetik sama dengan operasi perhitungan. Misal, sama dengan 12 ditambah 24. Maka akan tertera hasil pada sel tersebut yaitu 36. Perlu diingat bahwa rumus adalah entry cell yang melakukan perhitungan dan mengembalikan hasil. Untuk memasukkan rumus, Anda menggunakan referensi sel dan jarang memasukkan perhitungan sendiri, seperti pada kalkulator. Hal tersebut dikarenakan data dalam referensi sel sering diubah oleh pengguna, yang pada akhirnya terus memperbaharui perhitungan dan hasil yang berbeda, bergantung pada input data dan alur kerja. Selanjutnya, kita masuk pada materi penggunaan AutoSum. AutoSum digunakan untuk mempercepat fungsi perhitungan dasar. Cara mengakses AutoSum adalah dengan mengklik sel yang akan diisi dengan hasil perhitungan. Lalu, aktifkan menu Formulas pada Group Function Library, dan klik drop-down AutoSum, kemudian pilih perhitungan yang diinginkan. Secara umum, Excel akan menyediakan 5 perhitungan otomatis, yaitu penjumlahan atau sum, perhitungan rata-rata atau average, jumlah data satu range atau count numbers, nilai paling rendah atau min,
dan nilai paling tinggi atau max. Pertama, kita akan coba pilih sheet 1 dan masukkan seperti gambar berikut. Anda akan mengisi jumlah keuntungan dari selisih harga jual dan harga beli dari suatu produk. Maka, rumus yang digunakan adalah sama dengan harga jual strip harga beli. Rumus ini akan Anda tempatkan pada formula bar. Untuk produk A, maka rumusnya adalah sama dengan D4 dikurangi C4. Untuk produk B, maka rumusnya adalah sama dengan D5 dikurangi C5. Untuk produk C, maka rumusnya adalah sama dengan D6 dikurangi C6. Untuk produk D, maka rumusnya adalah sama dengan D7 dikurangi C7. Maka akan didapatkan hasil seperti gambar berikut. Selanjutnya, Anda akan menggunakan AutoSum untuk mengetahui total keuntungan dari seluruh produk. Caranya adalah klik sel E8, yaitu kolom E baris 8, lalu masuk ke menu Formulas. Pilih tanda panah drop-down AutoSum dan pilih Sum, sehingga akan menghasilkan rumus seperti berikut. Lalu tekan Enter pada keyboard, maka akan menghasilkan nilai 36.500. Selain itu, Anda bisa menggunakan AutoSum untuk mendapatkan data keuntungan terbesar dan terkecil dari seluruh produk yang ada. Formula yang digunakan untuk mendapatkan data-data tersebut adalah keuntungan terbesar sama dengan max buka kurung E4.2 E7 tutup kurung. Keuntungan terkecil sama dengan min buka kurung E4.2 E7 tutup kurung. Untuk operasi dasar, pilih sheet 2 dan buat data seperti gambar berikut. Anda akan melengkapi nilai pembelian, uang muka, dan sisa pembayaran dengan ketentuan nilai pembelian sama dengan jumlah unit, bintang atau kali harga barang. Uang muka sama dengan nilai pembelian, bintang atau kali persen uang muka. Sisa pembayaran sama dengan nilai pembelian strip atau kurang uang muka. Klik sel D7 dan isikan formula sama dengan C7 bintang atau kali D3. Tekan Enter pada keyboard. Lalu, klik sel E7 dan isikan formula sama dengan D7 bintang atau kali D4. Tekan Enter. Klik sel F7 dan isikan formula sama dengan D7 kurang E7. Tekan Enter. Lalu, ada fungsi logika yang digunakan untuk membandingkan dan menguji argumen yang berupa nilai logikal, bilangan, fungsi lain, maupun teks string atau label. Jika akan menggunakan operasi logika, biasanya akan diperlukan adanya ekspresi atau pernyataan logika. Untuk itu, diperlukan operator relasi atau simbol berikut. Operator ini berarti sama dengan. Operator ini berarti lebih kecil dari. Operator ini artinya lebih besar dari. Operator ini artinya lebih kecil sama dengan. Operator ini artinya lebih besar sama dengan. Dan operator ini berarti tidak sama dengan. Selanjutnya,
ada fungsi logika AND yang akan menghasilkan nilai true apabila argumennya benar, dan menghasilkan false apabila salah satu atau beberapa argumennya salah. Berikut bentuk umum dari operator logika AND. Ada juga fungsi logika OR yang akan menghasilkan suatu nilai true apabila salah satu argumennya benar, walaupun ada argumen lain yang bernilai salah. Berikut bentuk umum dari operator logika OR. Barusan, kita telah belajar tentang rumus dalam Microsoft Excel, penggunaan autosum, dan operasi dasar. Selanjutnya, untuk lebih mendalami tentang Microsoft Excel, kita juga akan belajar tentang penggunaan formula sum atau penambahan, dan AVG atau rata-rata. Pertama, tentang formula sum. Formula sum akan memberikan nilai total penambahan dari suatu sel. Anda bisa menambahkan nilai, referensi sel atau range, atau bahkan campuran dari ketiganya. Rumus dari sum adalah sama dengan sum, buka kurung, number 1, koma, number 2, koma, dan seterusnya, lalu tutup kurung. Seperti di contoh sebelumnya, untuk mendapatkan total keuntungan dari seluruh produk, maka digunakan fungsi sum, di mana total keuntungan merupakan hasil penjumlahan dari masing-masing produk, mulai dari sel E4, E5, E6, dan E7. Yang artinya fungsi sum akan sama dengan E4 ditambah E5 ditambah E6 ditambah E7. Nah, untuk mencoba fungsi dari formula sum ini, kita bisa pakai dari hasil pekerjaan yang sebelumnya. Tambahkan total di baris terakhir, dan gunakan fungsi sum untuk jumlah, nilai pembelian, uang muka, dan sisa pembayaran. Sehingga bisa didapatkan informasi mengenai nilai dari total penjualan barang, total pembelian, total uang muka, dan total piutang dari sisa pembayaran. Untuk jumlah, rumusnya adalah sama dengan sum, buka kurung, C7, titik 2, C9, tutup kurung. Untuk pembelian, maka rumusnya adalah sama dengan sum, buka kurung, D7, titik 2, D9, tutup kurung. Untuk uang muka, rumusnya adalah sama dengan sum, buka kurung, E7, titik 2, E9, tutup kurung. Dan untuk sisa pembayaran, rumusnya adalah sama dengan sum, buka kurung, F7, titik 2, F9, tutup kurung. Lanjut, kita akan belajar tentang AVG atau average. Fungsi average di Excel adalah untuk menghitung rata-rata yang berupa rata-rata bilangan dari sekelompok angka. Fungsi average mengabaikan nilai logika, sel kosong, dan sel yang berisi teks. Sebagaimana Anda akan tahu, rata-rata yang didapatkan dari total seluruh nilai dibagi dengan jumlah nilai yang dijumlahkan.
Rumus dari average adalah sama dengan average, buka kurung, range cell, tutup kurung. Dari hasil pekerjaan kita sebelumnya, maka akan kita tambahkan fungsi average pada masing-masing kolom. Buatlah seperti gambar berikut. Untuk menghitung rata-rata, rumusnya adalah sama dengan average, buka kurung, C7.2, C9, tutup kurung. Untuk menghitung rata-rata pembelian, rumusnya adalah sama dengan average, buka kurung, D7.2, D9, tutup kurung. Untuk menghitung rata-rata jumlah, maka rumusnya adalah sama dengan average, buka kurung, E7.2, E9, tutup kurung. Hasil dari penggunaan fungsi average akan seperti berikut. Sebelumnya, kita sudah mengetahui tentang kolom, baris, dan sel di Microsoft Excel. Kita coba ingat-ingat lagi ya. Kolom diawali dengan huruf A, B, C, dan seterusnya. Baris diawali dengan angka 1, 2, 3, dan seterusnya. Sel adalah perpotongan antar kolom dan baris. Contoh, A1, B2, C3, dan lain-lain. Nama sel berguna untuk menentukan penggunaan rumus. Contohnya, sama dengan A1 bintang atau kali B2, yakni perkalian antar sel, dan sama dengan A2 ditambah B1 yang menunjukkan penjumlahan antar sel. Sementara range adalah gabungan dari beberapa sel. Contohnya, A1.2 D4 yang merupakan hasil seleksi dari sel A1 sampai D4. Baiklah, itu tadi beberapa pelajaran video kali ini mengenai Microsoft Excel. Mulai dari mengetahui rumus, penggunaan autosum, operasi dasar, penggunaan formula sum dan average, serta pengenalan tentang kolom, baris, sel, dan range. Semoga bermanfaat dan banyak membantu ya. Jangan lupa juga untuk terus mencoba. Saya, Ferry Stefanus Wita, pamit dulu. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!